Kambing kebiri bagaimana? Kambing dikebiri yang dipotong buah zakarnya sah. Kan ada yang hilang, Ustaz. Kambing kalau dikebiri itu umumnya badannya gemuk. Jadi digantikan oleh kualitas dagingnya. Gitu. Kambing kalau dikebiri badannya pasti akan gemuk. Berarti ya nggak ada yang berkurang nilainya dari kambing tersebut. Karena digantikan dengan daging. Kemudian pecah tanduk sah tetap. Tanduknya pecah. Kalau beli tetap cari yang tanduknya bagus, ya. Sebab kini kita persembahkan untuk Allah sebagai takarub kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagus-bagusnya. Ya hadirin, ya. Kemudian waktu menyembelih Nabi mengingatkan man dzabaha qabla shalah fa inna ma yadbahu li nafsihi. Barang siapa yang menyembelih kurban, niat kurban tapi sebelum orang sholat Idul Adha. Idul Adha mungkin sekarang sekitar jam 7 ya. Sekarang subuh udah jam setengah 5 lewat ya. Jam 7 setengah 7 lewat lah, jam 7 Idul Adha. Motong setengah 7. Itu namanya motong buat dirinya sendiri kata Nabi. Bukan taqarrub ila Allah, ya. Itu motong untuk dirinya sendiri. Fa inna ma yadbahu li nafsi, bukan taqarruban ila Allah. Nah, kalau Idul Adha itu khusus, ya. Wa man dzabaha ba'da shalah, siapa yang menyembelih setelah salat, faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Maka sungguh sempurna ibadahnya. Jadi kalau udah selesai pelaksanaan salat Idul Adha baru motong, nah, ya. Itu sudah tepat menurut syariat yang diajarkan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin, ini Idul Adha tanggal 10 hari Jumat ini. Saya ya berikan masukan lebih baik motongnya jangan setelah Idul Adha, habis Jumat. Habis Jumat atau hari Sabtunya. Kan selama 3 hari boleh itu tasyrik. Nah, ya, kalau belum selesai. Sebab nanti repot mandinya, bersihnya, repot kalau udah bicara ngurus pemotongan ya. Jadi dikondisikanlah ya. Jadi dalam hal ini ya penting untuk kita fahami. Ustaz, Jumat bukannya jadi kagak ini, jadi kagak wajib berkumpulnya 2 hari raya. Jumat kan hari raya, Idul Adha hari raya. Ya, berkumpulnya 2 hari raya enggak menjadikan gugur salah satunya. Ada yang disuruh pulang oleh Nabi untuk tidak kembali, itu satu masyarakat perkampungan yang kampung mereka sejauh 6 km dari Madinah. Nama kampungnya saya lupa. Ada hadisnya. Untuk mereka Nabi mengatakan kembali ya, untuk tidak perlu lagi ke Madinah melakukan salat Jumat. 6 kilo kan jalan dari zaman dulu jalan. Bukan naik onta doang, jalan kaki. 6 kilo dari kampungnya ke Madinah. Pulang 6 kilo, 12 kilo. Jumat datang lagi 24 kilo. Sehari 24 kilo capek. Ya, Nabi memberikan rukhsah keringanan tuh. Nah, pertanyaan, masjid di wilayah kita jauhnya berapa kilo? Enggak sampai sekilo, Ustaz. Wajib jadinya. Masjid depan mata kita ini. Ya, masjid di depan mata kita. Itu untuk orang yang jauh, bukan kita. Nah, itu pentingnya disebut asbabul wurud. Kalau Al-Quran disebut asbabun nuzul, peristiwa yang melatar belakangi turunnya satu ayat atau lebih, itu namanya asbabun nuzul. Tapi kalau hadis ya, saat Nabi menerangkan, menjelaskan, perlu juga alasannya, sebab atau peristiwa yang melatar belakanginya, itu yang disebut dengan asbabul wurud. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Nah, kesunahan dalam penyembelihan yang pertama, bismillah, Allahu akbar, baca basmalah, ya, takbir, selawat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngadep kiblat. Sebaik-baik arah. Ya. Takbir, doa bil qabul. Berdoa untuk diterima. Nah, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail udah selesai bangun Ka'bah, udah selesai, udah aja begitu? Enggak. Selesai buat Ka'bah nih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu doanya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah kita baca Allahumma taqabbal minna, ya. Allahumma hadhihi minka, hadhihi maksudnya kurban ini, gitu maksudnya. Pakai ismul isyarah, kata petunjuk hadhihi, yakni al-udhiyah, ya. Kemudian perlu diperhatikan dalam hal ini, yakni begini. Selepas penyembelihan, pendistribusian daging, baik, kurban sunnah kifayah atau sunnah muakkadah, hukumnya bisa berubah menjadi wajib. Hukumnya bisa berubah menjadi apa? Wajib. Kurban bisa jadi wajib ketika apa? Dua sababiahnya. Yang pertama, dinazarkan. Misalkan kita nanti kalau proyek saya goal, saya mau kurban 3 ekor kambing. Nih, Idul Adha ini. Ternyata sukses. Tembus goal proyeknya. Itu wajib tuh jatuhnya tuh. Ya. Sebab nazar enggak boleh pakai amalan wajib. Kalau saya goal proyek saya mau sholat 5 waktu tiap hari. Kagak boleh, 5 waktu udah wajib. Ya. Jadi harus dengan ibadah sunnah. Ketika wajib, maka si pengorban mudhahi dan orang-orang yang wajib ia nafkahi, biasanya istri dan anak-anaknya, tidak boleh mempergunakan sedikit pun dari hewan kurban yang dinazarkan tadi. Nggak boleh. Ya, misalkan anak kita pulang dari rumah tetangga, Dek, itu sate 5 tusuk, kamu dari siapa? Tetangga sebelah, Mbak. Lah, dagingnya yang dari kita. Iya, gantiin 5 tusuk. Sebab nggak boleh. Ya, cari, kalau nggak ada beli. Ya, bikin 5 tusuk, gantiin. Nggak boleh sedikit pun. Kurban wajib. Yang wajib apa lagi? Ta'yin atau isyarah. Ini yang sering terjadi. Kalau kita nggak tahu, nggak jadi masalah ya, nggak tahu. Ta'yin begini. Ini kambing kurban saya. Itu ta'yin itu. Itu jatuh wajib, bukan sunnah lagi. Jadi gimana Ustaz nyebutnya? Ini kambing saya. Ini kambing saya. Jangan pakai kurban. Hadhihi udhiyati, itu udah ta'yin namanya. Udhiyah itu kurban. Kalau kambing umum enggak? Umum sifatnya masih. Kalau kita sebut udhiyah kan berarti udah kurban. Ini kambing siapa? Kambing saya. Udah. Buat kurban, kambing saya. Dia berarti mau ngetes nih. Ya. Buat kurban bukan? Ya kambing saya. Kita kalau kita bilang buat kurban jadi wajib. Ya. Jadi begitu ya. Besok-besok kita rubah cara bicara kita. Ini permasalahan masalah hukum ya. Nah, apabila kurbannya kurban sunnah, maka jangan lebih dari 1/3. Ada sih jangan lebih dari setengah. Ada pendapat demikian. Bahkan Imam Ghazali lebih dahsyat lagi, sedekahkan semua. Ustaz, apa nggak bertentangan dengan Nabi? Nabi itu dari hewan kurbannya, Nabi meminta hati hewan kurbannya untuk dimakan ya, dimasak, dimakan, tabarruk. Karena nih daging hewan kurban berkah. Tuh. Masa disedekahkan semua? Imam Ghazali gimana fatwanya? Nanti dulu. Begini kiasnya. Nabi kalau malam
Sholat tahajudnya luar biasa gak? Luar biasa. Baik. Nabi kalau malam tidur gak? Tidur gak Nabi? Tidur. Nabi tidur dan ibadah. Sekarang kita di suatu malam kita gak mau tidur. Saya gak mau tidur. Saya pengen. Boleh kan, gak ada larangan. Walaupun Nabi mengambil sedikit daripada hewan kurbannya, hatinya, ya, demikian. Jadi ketiga macam tadi, ya, dalil daripada ayat Al-Qur'annya fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Ya. Kemudian dalam ayat yang lainnya wa at'imul qani'a wal mu'tar. Nah, ini menegaskan bahwa, ya, dijadikan bahagian dari hewan kurban tadi distribusinya ketiga orang, ya, atau kita yang memotong, ya, 3 orang. Kalau misalkan orang kaya nggak dikasih, dia kurban juga, mungkin nggak ada di masalah. Kalau kita ngasih orang kaya boleh, karena yang pertama kan 3, ya, sepertiga ini. Sepertiga sedekah fakir miskin. Sepertiga hadiah buat teman, tetangga, meskipun mereka orang yang berpunya. Sekedar it'am, mencicipi. Yang ketiga untuk dimakan sendiri. 3 bagian tuh. Ya. Nah, biasanya dapat paha, ya. Walaupun paha sebenarnya nggak sampai sepertiga, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, ya. Nah, tapi ada perbedaan antara daging kurban yang didapat oleh si mustahik fakir miskin, innamas shadaqatul lil fuqara'i wal masakin, kan itu ayatnya, ya. Kalau daging kurban yang diterima oleh fakir miskin itu disebut litamlik, menjadi hak kepemilikan. Misalkan ada seorang fakir dapat dari masjid ini dapat, masjid ini dapat, masjid ini dapat. Rajin kalau Idul Adha ngantri kesana kemari. Banyaklah itu dagingnya. Ternyata di rumah punya freezer, nggak muat freezernya. Dijual boleh. Ini daging kurban dijual boleh. Sebab si miskin tadi, orang yang tak berpunya tadi, itu litamlik, sebagai hak kepemilikan. Udah milik, kan innamas shadaqatul lil fuqara wal masakin. Orang kaya nggak boleh. Emang ada Ustaz orang kaya dapat daging kambing sebanyak-banyaknya? Ada. Siapa Ustaz? Ustaz, walaupun dia orang berpunya, kalau musim Idul Adha, masjid di mana dia tempat mengajar dikasih itu. Cuman saya mohon maaf, saya kagak minta daging, ya. Sebab emang benar freezer saya juga kagak muat. Iya. Dan ketika itu ya kita harus bagi. Kalau saya jual haram, nggak boleh. Sebab ini sekedar it'am, bukan hak kepemilikan. Paham ya? Jadi ada ustadz kaya, ustadz turun naik Alphard ada. Iya kan? Ini ustadz kaya ada. Ya. Nah, itu ustadz kalau kebanyakan daging yang diterima, ya kasih orang. Nggak boleh dijual. Begitu. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, ingat masalah daripada menjual bahagian dari hewan kurban. Satu hadis dari Nabi, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak sah kurbannya. Begini makna menjual, bisa begini. Kita udah sewa tukang potong nih. Bang, ongkos potong berapa? 500. Oh, 500. Begini Pak Haji, kalau Pak Haji mau bayar 300 boleh, tapi pala, kaki, kulit untuk saya. Oh, baik Bang. 300 ya. Pala, kaki, kulit untuk Abang ya. Ya. Enggak sah. Karena ada bagian yang dijual tuh oleh si pengurban. Kan udah masuk dalam ongkos pemotongan berarti. Begitu.
Ya, ini mesti ditafsir, mesti dirinci nih hukumnya. Ya. Jadi berapa bang? 500. Ya 500. Saya bayar 500. Pala, kulit, dan kaki buat abang juga. Mestinya begitu. Umumnya kalau kita kan pala, kulit. Sayang Ustaz. Kalau kita emang kagak suka pala, kulit sama kaki, ya kita kasih orang lah. Ya.